Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Asyiku, kali ini kita akan melogika tes potensi skolastik TPS bagian yang kelima. Tentunya dengan cara Asyiku. Oke, langsung aja kita bahas satu persatu. Soal nomor 1. Jika diketahui A sama dengan 2,54, 54, 54 dan B sama dengan 0,63, 63, 63 dan seterusnya, maka A per B sama dengan titik. Kali ini akan kita bahas dengan dua cara. Yang pertama dengan cara biasa dan yang kedua tentunya dengan cara Asyiku. Oke, langsung aja kita bahas. Kalau ada bentuk seperti ini, caranya gimana? Ya, kita amati dulu berapa angka yang berulang. Kalau angkanya berulang 1 digit, tentunya kita kalikan 10. Kalau 2 digit seperti ini, tentunya kita kalikan 100. Kalau ada angka 3 digit yang berbeda berulang, tentu kita kalikan 1000. Kalau ada 4, tentunya kita kalikan 10.000 dan seterusnya. Oke, karena ini ada dua angka yang berbeda berulang, kita kalikan berapa? Ya, kita kalikan 100. Maka A kalau dikalikan 100 jadinya berapa? Ya, 100A nilainya sama dengan yang ruas kanan kita kalikan 100 juga. Kalau kita kalikan 100, tentunya komanya bergeser 2 langkah ke kanan. Sehingga kita tuliskan 254,54, 54, 54 dan seterusnya. Karena supaya muncul A, maka di uras kanan ini angka 254,545454 ini bisa kita tuliskan 252 ditambah 2,545454 dan seterusnya. Hingga di ruas kiri tadi masih tetap 100A, maka ini kita tuliskan 100A. Berikutnya pun masih sama, yaitu 100A. Nilainya sama dengan yang 252 kita tulis ulang 252 ditambah yang 2,545454 tentunya sama dengan A, maka ini bisa kita tuliskan A. Ingat, di ruas kiri ada A, di ruas kanan ada A, maka hanya tinggal kita pindah ruas. Yang kiri kita pindah kanan, yang kanan kita pindah kiri. Kalau hanya kita pindah seperti itu, tentunya tidak akan selesai. Maka supaya selesai, yang sebelah kanan aja yang kita pindah ke kiri. Kalau ini positif A, kalau dipindah ke kiri jadinya apa? Ya, min A. 100A kalau dikurangi A berarti berapa? Ya, 99A. Nilainya sama dengan 252. Maka A bisa kita tentukan nilainya sama dengan 252, tinggal kita bagi 99. Ya, belum ada ya. Ingat, ini baru yang kita cari yang A. Padahal yang ditanya adalah A per B. Maka supaya bisa langsung kita selesaikan, langsung kita cari yang B. Caranya gimana? Ya, tentunya sama dengan yang A tadi. Karena yang berulang setiap dua angka, kita kalikan berapa tadi? Ya, 100. B-nya tinggal kita kali 100, jadinya 100. B nilainya sama dengan yang ruas kanan juga kita kalikan 100, tinggal kita geser komanya 2 langkah kanan. Nilainya berapa? Ya, 63,63, 63, 63 dan seterusnya. Dengan cara yang sama, yang ruas kanan tinggal kita pisah menjadi 63 ditambah 63, 63 dan seterusnya. Ingat, yang ruas kiri tadi tetap kita tuliskan 100B. Maka kalau kita lanjut, ini pun tetap 100B, nilainya sama dengan 63, tinggal kita tambah. Bentuk ini tentunya sama dengan B, maka ini kita tuliskan B. Karena ini ada B, ini ada B, maka yang B yang di ruas kanan langsung aja kita pindah ruas. Kalau ini plus B, kalau kita pindah jadinya berapa? Ya, min B. 100B dikurangi B jadinya berapa? Ya, 99B. Nilainya sama dengan ini masih tetap kita tuliskan 63. Maka B langsung bisa kita tentukan nilainya sama dengan 63 per 99. Yang mana jawabannya? Ya, belum juga ya. Ini baru selesai yang B, padahal yang ditanya adalah A per B. Langsung kita rambungkan.
A per B nilainya sama dengan A-nya tadi berapa? Ya, 252 per 99 dibagi B. Ingat kalau dibagi sama aja kita kali tapi dibalik. Kalau B-nya 63 per 99, maka ini kita kalikan 99 per 63. Nilainya sama dengan, ini ada 99 kita singkirkan, yang bawah pun kita lenyapkan. Sehingga nilainya langsung bisa kita tentukan 252 per 63. Tinggal kita coret-coret, ini kita coret, ini kita coret, dan ini pun kita coret. Maka jawabannya sudah kelihatan, yaitu 4 alias A. Inilah jawabannya. Oke, kalau masih kurang yakin, tidak percaya, bahkan dikira fitnah, langsung aja kita bahas dengan cara asyiku. Oke, langsung aja kita bahas dengan cara asyiku. Ingat kalau ada bentuk A sama dengan 0,xxx, maka A nilainya sama dengan X per 9. Kalau A sama dengan 0,xy atau dengan kata lain dua angka yang berulang terus, maka nilainya sama dengan XY per 99. Kalau tiga angka yang berurutan tentunya per 999. Kalau ada 4 angka tentunya ini nanti per 9999 dan seterusnya. Oke, karena ini dua angka yang berulang, maka kita perhatikan pola yang kedua. Nilainya sama dengan XY per 99. 2,545454 bisa kita tuliskan 2 ditambah 0,54 54 dan seterusnya. Maka A bisa kita tuliskan nilainya sama dengan 2 yang 0,545454. Kalau kita tuliskan nilainya sama dengan 54 per 99. Sehingga A bisa kita tulis ulang nilainya sama dengan, kalau kita jadikan pecahan biasa, tinggal kita kalikan 99 dikali 2, ya 198, tinggal kita tambahkan 54 alias 252 per 99. Sedangkan yang B nilainya sama dengan, karena bentuk B ini sudah seperti pola yang kedua, maka langsung bisa kita tuliskan 63 per 99. Untuk menghitung A per B, langsung kita masukkan nilai A nya tadi berapa? Ya, 252 per 99. Tinggal kita kalikan, karena dibagi B, maka dikalikan seper B-nya. Atau angkanya langsung kita balik, 99 per 63. Ini ada 99 langsung kita singkirkan, ini pun juga langsung kita lenyapkan. Nilainya sama dengan 252, kalau kita bagi 63, maka jawabannya 4. Inilah jawabannya. Asik bukan caranya? Oke lah, kalau pengen lebih asik lagi, langsung lanjut di soal berikutnya. Soal nomor 2. Umur rata-rata dari suatu kelompok yang terdiri dari dokter dan jaksa adalah 40 tahun. Jika rata-rata umur para dokter adalah 35 tahun dan umur rata-rata para jaksa adalah 50 tahun, maka perbandingan banyaknya dokter dan jaksa adalah titik. Oke, langsung aja kita bahas. Rumus rata-rata masih ingat? Ya, jumlah bilangan dibagi banyaknya bilangan. Ingat, karena yang kita bicarakan adalah umur, maka jumlah bilangan bisa kita ganti sama dengan jumlah umur. Dan banyaknya bilangan bisa kita tuliskan sama dengan banyaknya orang. Sehingga jumlah umur bisa juga kita tuliskan nilainya sama dengan, ya, rata-rata umur dikalikan banyaknya orang. Sehingga bisa kita tuliskan nilai rata-rata kalau dikalikan banyaknya umur secara keseluruhan, atau bisa kita tuliskan total. Ini juga rata-rata total, tentunya nilainya sama dengan rata-rata, atau bisa kita tuliskan X rata-rata dari dokter, atau kita tuliskan indeks D dikalikan banyaknya dokter, atau kita tuliskan ND ditambah rata-rata dari jaksa, atau kita tuliskan indeks J dikalikan banyaknya jaksa, atau NJ. Rata-rata dari kelompok tadi berapa? Ya, 40, maka rata-rata total langsung kita masukkan nilainya sama dengan 40 dikali N total. N total tadi apa? Banyaknya dokter dan banyaknya jaksa, atau bisa kita tuliskan N-nya
D ditambah N-nya J. Nilainya sama dengan rata-rata dari dokter berapa? Ya, 35. Banyaknya dokter berapa? Nggak usah panik, ini yang ditanyakan. Ditambah rata-rata jaksanya berapa? Ya, 50 tahun. Banyaknya jaksanya berapa? Nggak usah panik, ini juga belum tahu. Langsung kita lanjut. Ingat yang di ruas kiri kita kalikan dulu. 40 kali jumlah dokternya. Yang ruas kanan ada 35 kali jumlah dokternya. Maka jumlah dokternya langsung kita jadikan satu aja. 40 tetap di ruas kiri. 35-nya kalau kita pindah jadi apa? Ya, jadi min. 40 dikurangi 35 berapa? Ya, 5 kali jumlah dokter. Nilainya sama dengan, ingat yang ruas kiri ada 40 dikali jumlah jaksanya. Nilainya berapa? Ya, 40 kali jumlah jaksa. Tinggal kita pindah ruas. Kalau positif 40, kalau kita pindah jadi berapa? Ya, min 40. Padahal di ruas kanan tadi sudah ada 50. Maka kalau 50 dikurangi 40 nilainya berapa? Ya, 10 kali jumlah jaksa. Maka perbandingan dari jumlah dokter dibagi jumlah dari jaksa nilainya sama dengan 10 banding 5. Ingat, ini jangan kita perkecil karena nanti justru tidak kelihatan. Langsung aja kita jawab. Jawabannya adalah yang C. Inilah jawabannya. Oke, kalau masih kurang asik, langsung kita selesaikan dengan cara asiku. Oke, sekarang langsung kita bahas dengan cara asiku. Ingat perumusan rata-rata tadi, nilainya sama dengan apa? Jumlah umur dibagi banyaknya bilangan atau banyaknya orang. Atau dengan kata lain, rata-rata berbanding terbalik dengan jumlah umur atau jumlah orangnya. Umur rata-rata dari dokternya tadi berapa? Ya, 35, kita tuliskan di sini 35. Rata-rata dari jaksanya tadi berapa? Ya, 50 tahun. Sedangkan rata-rata totalnya berapa? Ya, nilai rata-rata total tadi nilainya sama dengan 40 tahun. Selanjutnya kita tentukan selisih rata-rata dari totalnya dengan selisih dari dokternya. 40 dengan 5 selisihnya berapa? 5. Sedangkan selisih umur rata-rata jaksa dan totalnya berapa ini? Ya, 50 dikurangi 40, ya 10. Ingat karena tadi perbandingan jumlahnya berbanding terbalik, maka jumlah dokter jika dibandingkan dengan jumlah siapa? Ya, jumlah jaksa. Tinggal kita balik. Jumlah dokternya 10, sedangkan jumlah jaksanya 5. Ini ada 10, ini ada 5. Maka kalau kita perkecil, jadinya 2 banding 1. Maka jawabannya yang mana? Ya, yang C. Inilah jawabannya. Asik bukan caranya? Ingat, jangan kemana-mana, langsung lanjut soal berikutnya. Soal nomor 3. Nilai dari akar 12 ditambah akar 12 ditambah akar 12 dan seterusnya sampai tak terhingga. Nilainya sama dengan titik. Kali ini akan kita bahas dengan dua cara, dan tentunya salah satunya dengan cara asiku. Tapi biasanya sobat kurang yakin dan bahkan kurang percaya diri. Karena itu akan kita bahas dengan cara biasa terlebih dahulu. Untuk mengerjakan soal seperti ini, caranya gimana? Ya, ini kita misalkan X dulu. Misalkan bentuk ini kita misalkan X. Untuk menghilangkan akar, caranya gimana? Ya, kedua ruas kita kuadratkan. Yang ruas kiri kita kuadratkan, yang ruas kanan pun kita kuadratkan. Tujuannya apa tadi menguadratkan? Ya, supaya tanda akar ini hilang. Setelah dikuadratkan gimana? Ya, tanda akar ini hilang, sehingga muncul persamaan berikutnya. Ingat bentuk ini, nilainya sama dengan apa tadi? Ya, X. Maka ini bisa langsung kita ganti sama dengan X. Tapi ingat, di depannya ada plus 12, maka ini kita tuliskan 12 plus. Nilainya sama dengan, ini tinggal kita turunkan, X kuadrat. Maka tinggal kita selesaikan persamaan ini, kita tulis ulang, X kuadrat. X-nya kita pindah ruas menjadi min X. 12-nya juga kita pindah ruas menjadi min 12. Nilainya sama dengan 0. Maka persamaan ini kalau kita selesaikan menjadi X min 4 dikali X plus 3. Nilainya sama dengan 0. Maka kita dapatkan X sama dengan 4 atau X sama dengan min 3.
Ingat, yang kita ambil positif, maka jawabannya yang B. Oke, namun kalau dirasa kurang asik, langsung kita bahas dengan cara asiku. Oke, langsung aja kita bahas dengan cara asiku. Ingat kalau ada bentuk akar A plus akar A plus akar A dan seterusnya, nilainya sama dengan X. X-nya berapa? Dengan A nilainya sama dengan X kali Y, dengan selisih X dan Y nilainya sama dengan 1. Dan syarat berikutnya, X lebih besar dari Y. Maksudnya gimana rumus ini? A itu merupakan perkalian dari dua bilangan. Dan ingat, karena selisih bilangannya adalah 1, X dan Y merupakan bilangan berurutan. Oke, langsung aja kita terapkan. Faktor dari 12 berapa? Ingat, karena harus berurutan, maka faktor 12 ini yang kita ambil adalah angka 3 dan angka 4. Karena angka 3 dan 4 sudah berurutan dan itu merupakan faktor dari 12. Maka kalau ada dua faktor ini yang diambil yang mana? Ya tentunya yang lebih besar. Maka jawabannya adalah yang B. Inilah jawabannya. Asik bukan caranya? Ingat, jangan lupa subscribe untuk mendapatkan cara asikku yang lainnya. Jangan kemana-mana dulu, langsung lanjut soal berikutnya. Soal nomor 4. Budi menjual barang seharga 270.000 dan mengalami kerugian 10% dari harga beli. Berapakah harga beli barang tersebut? Oke, langsung aja kita bahas dengan cara asiku. Ingat, kalau kita menjual barang bisa untung, bisa juga rugi. Kalau untung artinya apa? Ya, harga jual tentunya lebih besar daripada harga belinya. Kalau dirumuskan gimana? Harga jual sama dengan harga beli ditambah untung atau keuntungannya. Sedangkan kalau rugi artinya apa? Ya, tentunya harga jual lebih kecil daripada harga beli. Kalau dirumuskan gimana? Harga jual nilainya sama dengan harga beli dikurangi rugi atau kerugiannya. Ingat, kalau di soal ini rugi, kalau dituliskan dalam persentase, harga beli tentunya nilainya sama dengan 100%. Kalau rugi, maka ini kita kurangi berapa persen? Ya, 10%. Maka persentase penjualannya bisa kita tuliskan nilainya sama dengan 100% dikurangi 10%, ya 90%. Bentuk persentase ini juga bisa merupakan perbandingan jual, beli, dan ruginya. Kalau kita sederhanakan, 0 dan persentasenya tinggal kita singkirkan, ini kita coret, ini pun kita lenyapkan, maka perbandingannya bisa kita tulis ulang, nilainya sama dengan 9 dibanding 10 dibanding 1. Inilah perbandingan dari jual, beli, dan ruginya. Maka kalau kita akan mencari harga beli, kerugian maupun harga jualnya, tinggal kita perhatikan perbandingan ini. Ingat, di soal sudah ada harga jualnya. Harga jualnya berapa? Ya, 270.000. Maka kalau kita akan mencari harga beli, tinggal kita lihat perbandingan harga belinya. 9 menjadi 270 dikali berapa? Ya, dikali 30. Maka untuk mencari harga belinya, tinggal 10 juga kita kalikan 30. 10 kali 30 masih ingat? Ya, 300. Tinggal kita kasih 1000. Inilah jawabannya. Asik bukan caranya? Oke, jangan kemana-mana, langsung lanjut di soal berikutnya. Soal nomor 5. Perbandingan salah satu sisi segitiga siku-siku dan sisi miringnya adalah 12 banding 13. Jika keliling segitiga tersebut 60 cm, maka luasnya adalah titik. Oke, langsung saja kita bahas dengan cara asiku. Kita tampilkan dulu segitiganya. Ya, sudah kita tampilkan. Kalau ada segitiga siku-siku seperti ini, masih ingat perbandingan sisinya? Ya, kita ingat hukum Pythagoras. Masih ingat triple Pythagoras? Kalau sisi siku-sikunya yang pertama 3, yang berikutnya 4, maka sisi miringnya berapa? Ya, 5. Kok tahu 5? Ingat, sisi miring nilainya sama dengan akar dari jumlah kuadrat dari sisi siku-sikunya.
3 kuadrat ditambah 4 kuadrat, ketemunya mesti 5 kuadrat. Triple yang lainnya berapa? Kalau ini 5, sini 12, yang berikutnya mesti 13. Bisa juga ini 8, sisi berikutnya 15, dan sisi miringnya tentunya sama dengan 17. Maka kalau bisa triple Pitagoras tersebut harus kita hafal, bisa juga dengan cara sering mengerjakan soal, sehingga biasanya tidak sengaja nanti hafal sendiri. Oke, kalau salah satu sisinya 12, yang sisi miringnya 13, maka kalau ini tadi 12, ini 13, sisi yang lainnya tadi berapa? Ya, tentunya 5. Tapi ingat di soal ini kelilingnya sama dengan berapa? Ya, 60 cm. Padahal kalau kita jumlahkan, keliling dari segitiga ini berapa? 5 tambah 12 tambah 13. Nilainya sama dengan 30. Maka supaya kelilingnya sama dengan 60, ingat 30 menjadi 60 dikali berapa? Dikali 2. Maka sisi-sisinya pun harus kita kalikan 2. 5 kali 2 berapa? 10. 12 kali 2 berapa? 24. Sisi miringnya pun kita kalikan 2. 13 kali 2 berapa? 26. Tinggal kita total 10 tambah 24 tambah 26. Nilainya sama dengan 60. Ada tidak jawabannya? Belum ya, walaupun sudah ada, tapi ini belum selesai. Kita baru menghitung sisi-sisinya. Kalau kita tuliskan sisi-sisinya tadi, yang pertama tadi 10, yang berikutnya 2, maka langsung bisa kita hitung luasnya. Nilainya sama dengan berapa? Ingat kalau segitiga, rumusnya apa? Alas kali tinggi dibagi berapa? Ya, tidak usah dibagi ya, karena sudah kita kali setengah. Maka luasnya langsung bisa kita jawab, nilainya sama dengan setengah dari alasnya berapa? Ya, 24 dikali tingginya berapa? Ya, 10. Langsung kita masukkan 10. Maka nilai luasnya langsung bisa kita jawab, nilainya sama dengan setengahnya 24 berapa? Ya, 12. Tinggal kita kalikan, 12 kali 10 masih ingat? Ya, jawabannya 120. Inilah jawabannya. Asik bukan caranya? Ingat jangan lupa subscribe untuk mendapatkan cara asyikku yang lainnya. Tetap semangat belajar dan saya doakan semoga sukses tes yang Anda lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.